Ketiga wanita ini kesal karena tak bisa memotong pohon emas milik Putri. Mereka lari dari sana dan bergegas pulang. Saat di rumah itu, Udin heran mengapa ketiga wanita itu lari terbirit-birit seperti melihat setan. Nah, ketiganya pun kemudian berniat pergi ke dukun. Maka pergilah mereka. Udin pun hanya terperangah melihat mereka bertiga. Dan setelah sampai di tempat si dukun, wanita ini mengatakan bahwa arwah non telah berubah menjadi pohon emas. Dan wanita itu pun meminta agar si dukun melenyapkan pohon itu. Dengan tertawa, dukun meminta sejumlah bayaran. Wanita itu pun tentu memberikannya. Sedang di sisi lain, pangeran ini masih terbayang Putri saat di sungai. Dan dia pun masih dilema dengan wajah yang mirip dengan Putri saat di rumah itu. Bersamaan dengan itu, si dukun ini pun menunaikan janjinya. Dia mendatangi pohon emas itu saat malam hari dan membaca-bacakan mantra untuk melenyapkannya. Seketika arwah Nur pun muncul. Si dukun itu pun terus komat-kamit membacakan mantranya. Saat si dukun ingin meniupkan mantranya, dia seperti sesak napas, lalu tubuhnya terjatuh. Di sini, dia pun tak bisa mengalahkan kekuatan yang ada pada pohon itu. Keesokan paginya, wanita ini kembali datang ke dukun. Dia menanyakan hasilnya. Si dukun pun mengatakan bahwa pohon itu terlalu kuat sehingga dia tak bisa melenyapkannya. Sedang di sini pangeran tak sengaja melihat Putri tengah bersama pohon emas itu. Dan saat Putri pergi, pangeran menemuinya di jalan. Putri meminta pangeran pergi karena dia takut saudara tirinya akan melihatnya. Dan benar saja, kedua wanita itu melihatnya. Dan saat Putri sampai di rumah, Putri dipukul oleh ibu tirinya karena dilaporkan bertemu laki-laki. Pangeran hanya melihat dari kejauhan dan dia pun mengerti jika Putri mirip dengan saudara tirinya. Dan ketika mendengar pernyataan dari ketiganya bahwa si Putri bertemu laki-laki asing, Udin tersulut emosi dan memukulinya. Putri mengatakan bahwa dia tidak mengenal laki-laki itu dan dia tidak melakukan apapun. Tapi Udin tak percaya dan terus memukulinya. Di sini pangeran sangat kasihan melihat si Putri itu.